Hai guys, kalau ngomongin tentang ekonomi Islam, pasti kita semua udah nggak asing kan dengan yang namanya Organisasi Pengelola Zakat ataupun OPZ. Nah, tapi kira-kira OPZ itu apa sih? Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak guys? Oke nih, jadi sebenarnya OPZ itu merupakan organisasi pengelola zakat di mana ini merupakan suatu lembaga di mana lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, terus juga mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang telah dihimpun dari seluruh masyarakat untuk mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya gitu. Oh, gitu ya Fir. Tapi gue masih kepo nih, kira-kira gimana ya cara kita nilai kinerja keuangan OPZ supaya nantinya dana yang terhimpun itu dapat terdistribusikan dengan baik? Kira-kira lu tahu nggak sih Ton? Jadi nih, kalau kita lihat secara umum, OPZ ini tuh punya peran yang penting buat mastiin dana zakat ini dikelola dengan baik dan tiba di tangan yang membutuhkan. Nah, mereka ini tuh jadi kayak menghubungin antara orang-orang yang mau bayar zakat sama si penerima zakatnya gitu. Nah, iya nih, jadi OPZ itu bisa dibilang sebagai suatu organisasi di mana ini menjadi alat penting atau instrumen penting untuk menjembatani mereka-mereka yang kelebihan dana dan mereka-mereka yang kekurangan dana gitu. Oh, gitu. Oke. Tapi dari yang gue tahu nih, pengukuran kinerja lembaga keuangan ini tuh dinilai dari berbagai faktor ya. Nah, itu tuh kira-kira faktornya apa aja sih? Nah, faktor-faktornya itu meliputi evaluasi serta pencatatan pengeluaran maupun pemasukan mereka, di mana ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan mereka, apakah mereka sudah mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat ini. Nah, iya, jadi dengan metode ini, OPZ ini juga bisa mantau nih keberlanjutan keuangan mereka serta efisiensi dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi dari yang gue tangkap, adanya faktor-faktor ini tuh penting dan berguna untuk perusahaan dalam mengambil keputusan dalam langkah-langkah perbaikan dan juga mengukur pencapaian dari target mereka. Iya nggak sih? Iya nih, bener banget. Oh ya, sebenarnya masih kurang paham juga sih guys tentang rasio keuangan gitu kan, karena kan ada beberapa yang mengatakan kalau kinerja kerja keuangan di lembaga pengelola zakat itu dinilai dari rasio keuangan mereka gitu. Gimana sih maksudnya? Kalau dari yang gue tahu ya Fir, rasio keuangan itu bisa dikatakan sebagai suatu alat penting nih apabila kita ingin memeriksa kondisi kesehatan keuangan dari suatu perusahaan. Seperti misalnya ada rasio laba bersih terhadap pendapatan dan juga rasio utang terhadap ekuitas gitu sih Fir. Nah, bener tuh Ndi. Jadi secara garis besarnya, rasio-rasio ini tuh ngasih kita gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola keuangan mereka dan sejauh mana mereka bisa ngasilin laba atau keuntungan. Oh lah gitu ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita jadi lebih paham nih tentang bagaimana kita menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan pada lembaga keuangan zakat gitu. Nah, sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan kalian semua bisa semakin memahami tentang apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Twing.